صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berhadir di tempat yang mulia ini untuk talabul ilm. Pembahasan kita tentang kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan agar kita bisa menyelesaikan kitab ini dan juga bisa mengambil faedah dengan apa-apa yang terdapat di dalam kitab ini. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, kita telah masuk di pasal Al-Fasl Tasi', pasal ke-9 yang berkaitan dengan al-imanu bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keimanan dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang keimanan kepada para rasul, artinya seluruh nabi-nabi kita beriman. Dan di dalam pembahasan ini kita lebih mengkhususkan, atau Syekh lebih mengkhususkan tentang pembahasan terhadap diri Nabi SAW dan juga terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa ini dikhususkan? Karena beliau adalah Nabi kita. Hari ini kita beribadah, hari ini kita berjalan di atas agama. Semua yang kita lakukan ini berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk lebih tahu, untuk lebih kenal dengan siapa Nabi SAW. Karena tidak mungkin ketika kita mengatakan beriman, ketika kita beriman atau kita percaya dengan sesuatu, lalu kita tidak ngerti dengan sesuatu tersebut. Kira-kira mungkin apa? Percaya tapi tidak kenal dengan yang dipercaya, ya kan? Ada aja biasanya Pak yang percaya tapi yang dipercaya itu pada dikenal. Biasanya kalau ada pilkada biasanya Pak, ada pagi dibalik amplop, kenal pokoknya amplopnya kandal itu yang dipilih, ya kan? Itu yang dipercaya. Nah ini. Tapi dalam urusan keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kita harus tahu apa yang kita imani tersebut. Oleh karenanya pembahasan yang disebutkan oleh Syekh ini berkaitan dengan Rasul SAW itu disebutkan secara khusus dalam satu bab, dan ini bab yang agak panjang daripada bab-bab yang lainnya. Lalu Syekh membuka penjelasan tentang ini. Beliau mengatakan yu'minul muslim bi anna nabiyyal ummiyya Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi, bahwasanya Nabi SAW itu adalah Nabiul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan ini penting karena pada saat itu yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Al-Quran yang merupakan tulisan. Sehingga kalau Nabi SAW itu bisa menulis, akan menjadikan tuduhan dari orang-orang tersebut bahwasanya Al-Quran adalah bikinan Rasulullah. Akan tetapi ketika beliau tidak bisa membaca, beliau tidak bisa menulis, tetapi membawa sesuatu yang berupa kata-kata, berupa tulisan, maka ini menunjukkan bahwasanya sesuatu ini datang bukan dari sisi Nabi SAW. Dan Nabi itu dikatakan namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apakah nama Nabi cuma Muhammad? Ternyata tidak. Untuk kita lebih mengenal Rasul SAW, ternyata Rasul SAW ini punya nama yang banyak. Dan nama yang banyak, kata para ulama, itu menunjukkan kemuliaan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, itu selalu namanya atau gelarannya banyak sekali. Yang dihati enggak, segala sesuatu yang namanya banyak pasti hebat. Demikian pula Nabi SAW. Nabi ini namanya banyak. Nama yang pertama dan nama yang ma'ruf adalah beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Ini nama yang umum kita ketahui. Siapa yang memberi nama ini? Yang memberi nama ini adalah kakek beliau, Abdul Muttalib. Memberikan nama kepada cucunya bernama Muhammad. Sedangkan nama Muhammad pada saat itu bukan nama yang umum.
Tidak ada orang yang namanya Muhammad pada saat itu. Makanya ketika Nabi SAW oleh kakeknya diberikan nama Muhammad, maka orang-orang Quraisy bingung, ini nama apa ini? Kok ada nama, kok modelnya kayak ini, namanya kada umum. Padahal kalau kita lihat di Banjar yang nama kada umum ini banyak banget, Pak. Ya, ada orang Banjar, orang Marabahan, tapi ngarannya orang Portugal. Ya kan? Iya ini Pak. Ngarannya orang Quran, bahkan ada namanya yang ngalih bisa buat ngarannya ini saking hurufnya bertumpang-tumpang. Nah ini, tapi ini nama-nama yang memang tidak dikenal pada saat itu. Namanya bahasa Arab, tapi nama ini tidak dikenal. Maka ketika diberikan nama Muhammad, orang-orang Quraisy datang dan mengatakan, lima raghibta bihi an asma'i ahli baitik. Kenapa engkau wahai Abdul Muttalib tidak memberikan nama kepada cucumu ini dengan nama-nama keluarganya? Akhirnya nama-nama keluarga daripada keluarga Abdul Muttalib. Kenapa engkau cuma ngasih nama Muhammad? Kok tidak nama-nama keluargamu, nama kakeknya mungkin, nama nenek, nama buyutnya mungkin, atau nama siapa yang ada dalam keluarga tersebut? Maka Abdul Muttalib mengatakan, qala aradtu an yahmidahu Allahu fis samaa wa khalquhu fil ardh. Aku ingin dengan nama Muhammad yang artinya terpuji ini, dia akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit dan dia dipuji oleh makhluknya yang ada di bumi. Ini keinginan Abdul Muttalib. Ini tercapai enggak keinginannya, Pak? Tercapai. Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh penduduk langit. Para malaikat bahkan berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seluruh makhluknya yang ada di bumi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keinginan Abdul Muttalib dengan nama Muhammad. Jadi kita bisa tahu, Pak, kenapa nama itu dikasih nama Muhammad Rasulullah ini. Salah satunya adalah untuk menjadikan beliau orang yang dipuji di langit dan orang yang dipuji di bumi. Ini nama pertama. Nama kedua yang umum diketahui adalah Ahmad. Beliau juga Muhammad juga disebut sebagai Ahmad. Dan ini namanya artinya sama saja. Yakni artinya yang terpuji juga sama, pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Li khamsatu asma." Saya ini punya 5 nama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr wa ana al-'aqib alladhi la nabiyya ba'di. Saya ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya 5 nama. Nama saya ini Muhammad dan saya juga Ahmad dan saya, kata Nabi, juga Al-Mahi. Al-Mahi itu penghapus. Apa yang dihapus oleh Rasulullah SAW? Kata beliau, alladzi yamhu Allahu bihi al-kufr. Allah menghapus dengan perantaraanku ini kekafiran. Dan benar, yang namanya kekafiran akan dihapuskan oleh Rasulullah SAW. Wa ana al-'aqib, dan aku adalah al-'aqib. Apa itu al-'aqib? Alladzi la nabiyya ba'di, adalah yang tidak ada nabi lagi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi banyak namanya, Pak. Ada yang disebut sebagai al-mukhaffi, ada yang disebut sebagai Nabiyur Rahmah, ada yang disebut sebagai Nabiyul Marhamah, dan macam-macam. Ini nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya tentu akan tahu atau harus tahu bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ini punya banyak nama, yang terkadang nama-nama tersebut berkaitan dengan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai nabi yang terakhir, yang ditutup dengan beliau ini semua nubuwah. Artinya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak ada lagi nabi. Kalau ada orang yang ngaku nabi pasti palsu. Siapapun dia ngaku nabi pasti palsu. Ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalah beliau ini risalah yang juga terakhir. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Syekh, dibekali dengan beberapa mukjizat. Dan yang paling penting daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi ini adalah nabi yang paling utama di antara seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad nabi yang paling utama.
Apakah keutamaan Nabi Muhammad SAW ini hanya untuk beliau? Tidak. Dalam peribahasa Arab ada dikatakan, man ashara al-ashrafa asha musharrafan. Orang yang bergaul dengan orang yang mulia, maka hidupnya pun akan ikut mulia. Alam tara jildal haqiri tuqubbilan bithugri lamma sara jildal mushaf. Tahukah kalian, ataukah pernahkah kalian melihat jildal haqir, kulit yang hina, kulit yang tidak ada harganya, kulit yang murah-murahan saja. Tuqubbilan bithugri, lalu kulit yang hina, kulit yang tidak ada artinya ini kemudian dicium oleh seseorang. Pernahkah kita melihat yang seperti itu? Ada orang mencium kulit, kadang ada. Tapi kulit ini akan dicium lamma sara jildal mushaf. Ketika kulit yang jelek ini tadi dijadikan sampul daripada Al-Quran, maka apa yang terjadi, Pak? Kulit yang jelek ini ikut jadi mulia. Kenapa? Karena dia dekat dengan Al-Quran. Maka Muhammad SAW, dia adalah Nabi yang utama, dia Nabi yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama di antara Nabi-Nabi yang lain. Maka umatnya, kita ini Pak, jadi umat yang utama juga. Kenapa jadi umat yang utama? Karena kita dekat dengan Rasulullah. Karena kita ini jadi umatnya Nabi SAW. Beliau Nabi yang mulia, umatnya yang mengikuti pun menjadi umat yang mulia. Bahkan kemuliaan umat Nabi SAW ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat yang paling baik yang pernah ada di antara manusia. Apa yang menjadikan mulia? Karena kita dekat dengan Rasul SAW. Maka jangan dirusak. Ketika kedekatan kita dengan Nabi, kita jadi umat Nabi SAW, ini akan menjadi rusak kemuliaan kita ketika kita menjauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini kemuliaan Nabi SAW. Demikian pula Nabi SAW dikatakan diberikan beberapa khususiyah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi yang lain selain Nabi Muhammad SAW. Di antaranya al-wasilah. Al-wasilah, ketika kita ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Wasilah ini diberikan sebagai perantara untuk memintakan syafaat oleh di hari kiamat kelak, atau kedudukan yang tinggi, maqaman mahmudah, diberikan oleh, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Apa itu kautsar? Kautsar satu telaga yang ada di surga. Yang telaga ini kemudian airnya dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di haud, di telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Artinya al-kautsar ini ada dua. Al-kautsar yang ada di padang mahsyar dan al-kautsar yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan apa, Pak? Banyaknya keutamaan menunjukkan bahwasanya yang diberikan keutamaan adalah orang yang utama. Maka yang seperti ini yang harus kita pahami tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi? Kita hari ini percaya, Pak, Rasulullah itu nabi kita. Semua kita insyaallah yakin. Tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ingin mengajarkan kepada kita, kalau kamu ditanya tentang apa dalilnya bahwasanya Muhammad SAW itu adalah nabi yang diutus oleh Allah, maka kita diajari oleh beliau ini tentang dalil-dalilnya. Jadi jangan cuma Nabi Muhammad itu nabi lah, iya. Apa alasannya kalau beliau menjadi nabi? Pada tahu pokoknya si itu nabi, ya sudah nabi. Nah, tidak, seorang mukmin tidak begitu. Ya kan? Karena Allah itu mengatakan agama ini ad'u ila Allahi ala basirah. Agama ini menyeru kepada Allah, mengajak manusia semuanya kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Apa basirah itu? Ilmu. Jadi tidak ada ceritanya, pada tahu pokoknya kayak ini, tidak ada di dalam Islam, tidak ada, tidak diajarkan seperti itu. Semuanya berdasarkan kepada ilmu. Seorang mukmin yang beriman kepada Nabi harus bisa menjelaskan seperti apa dasar daripada keimanannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, ini ayatnya banyak sekali, dapat saya pilihkan yang paling penting saja. Yang pertama, ayat yang menunjukkan bahwasanya, atau bukti yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar dengan risalah dan kenabiannya adalah syahadatuhu ta'ala wa syahadatu
malaikatihi lahu alaihi salam bil wahyi fi qoulihi ta'ala. Kesaksian Allah dan kesaksian para malaikat bahwasanya beliau ini orang yang mendapatkan wahyu. Dan orang yang mendapatkan wahyu itu dia pasti rasul, ya kan? Karena Allah tidak mungkin memberikan wahyu pada selain nabi dan rasul. Nah, bukti bahwasanya beliau ini menjadi seorang rasul, risalah yang dibawa itu adalah benar, adalah kesaksian Allah bahwasanya Allah memberikan wahyu padanya. Kesaksian para malaikat, malaikat tahu bahwasanya Rasul adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi qoulihi ta'ala, di dalam perkataan Allah, dalam firman Allah, lakinnallahu yashhadu bima unzila ilaika anzalahu bi'ilmih. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya apa-apa yang diturunkan kepadamu wahai Rasul, anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkan dengan ilmu. Makanya tadi apa? Untuk tahu segalanya dalam Islam ini dengan ilmu. Kenapa? Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu dengan ilmunya Allah. Diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ini persaksian Allah bahwasanya wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu diturunkan oleh Allah dengan ilmu. Wal malaika yashhadun, dan para malaikat pun menyaksikan bahwasanya wahyu yang turun kepada Nabi adalah wahyu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuktikan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Kenapa sampai Allah menjelaskan tentang persaksian bahwasanya apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar datang dari Allah? Karena orang-orang Quraisy mengatakan bahwasanya yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asatirul awwalin, cerita orang-orang dulu yang ditulis kembali. Yang didatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkataan dukun, perkataan setan dan macam-macam. Bahkan Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, acilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ketika Rasul itu ada waktu sekitar 15 hari beliau tidak menerima wahyu. Karena wahyu itu kadang-kadang datang, ada kadang-kadang racak datangnya, ada kadang-kadang jaraknya lama. 15 hari Nabi tidak mendapatkan wahyu. Nabi dalam keadaan susah, lalu datang Ummu Jamil mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Mudhammam." Ummu Jamil ini kalau panggil Rasul bukan Muhammad tapi Mudhammam. Kalau Muhammad itu orang yang terpuji, kalau Mudhammam itu orang yang tercela. Dia memanggil Rasulullah, "Ya Mudhammam, setanmu tidak datang lagi ya. Tidak pernah lagi ngasih kamu perkataan-perkataan yang akan bisa kamu sampaikan." Kenapa dia berkata begitu? Karena dia tidak menyaksikan bahwasanya apa yang turun kepada Rasulullah adalah wahyu yang benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, tidak perlu persaksian kalian. Silahkan kalian tidak bersaksi bahwasanya apa yang diturunkan kepada Rasulullah adalah wahyu yang menunjukkan kenabian beliau. Silahkan kalian ingkar, silahkan kalian tidak percaya, tapi cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Aku kata Allah yang menyaksikan bahwasanya dia adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dariku dengan ilmu. Dan semua ini disaksikan pula oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadi saksi bahwasanya apa yang diturunkan kepada Rasulullah adalah benar dan beliau adalah benar-benar seorang nabi. Ini dalil pertama yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Artinya kesaksian Allah, kesaksian para malaikat itu sebagai bukti bahwasanya beliau benar-benar seorang nabi yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain yang disebutkan oleh Syekh adalah ayat di dalam Al-Quran, "Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa la nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir." Khitab ayat ini, tujuan ayat ini kepada ahli kitab, terkhusus orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, "Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian Rasul kami yang akan menjelaskan kepada kalian di masa kekosongan daripada Rasul." Ketika masa kosong daripada Nabi, tidak ada Nabi-Nabi pada saat itu, maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Antaqulu, supaya kalian itu tidak punya alasan, supaya kalian itu tidak ngomong lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma ja'ana min basyirin wa la nadhir." Supaya kalian nanti tidak punya alasan bahwasanya tidak ada datang kepada kami pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.
Tidak ada yang datang kepada kami seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kalian tidak ngomong seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ja'akum basyirun wa nadhir. Padahal kata Allah, telah datang kepadamu seseorang yang membawa peringatan, membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada kalian. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mengharapkan datangnya Nabi terakhir. Orang Yahudi itu tahu bahwasanya sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang terakhir. Makanya mereka pindah ke Madinah. Salah satu alasan orang Yahudi berada di Madinah, bahkan banyak kabilahnya. Ada 4 kabilah, yang satu agak jauh sedikit di Khaybar, dekat juga dengan kota Madinah. Ada 4 kabilah yang ada di sana yang menunggu kedatangan Rasul yang terakhir ini tadi. Mereka tahu bahwasanya Nabi akan datang di tempat ini. Bahkan ketika terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Arab Madinah pada saat itu, orang Yahudi mengatakan, tunggu saja kalian, wahai orang-orang musyrik. Yahudi ini bilang orang-orang Madinah itu dikatakannya orang musyrik. Tunggu saja kalian, wahai orang-orang musyrik, sebentar lagi akan datang seorang Nabi dan kami akan berperang bersamanya, maka pada saat itu kami akan mengalahkan kalian. Mereka tunggu Nabi itu. Tapi ketika Nabi itu datang, mereka justru mengingkari. Mereka tidak mau menerima risalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal disebutkan dalam riwayat, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu dengan Nabi ini seperti mereka tahu dengan anaknya. Dan Nabi dikatakan, yajidunahu maktubah. Rasul ini sifat-sifatnya dan segalanya sudah terdapat di dalam kitab mereka, tertulis di dalam kitab-kitab mereka tentang sifat dan keadaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang alim dari kalangan Yahudi, mereka akan bisa tahu dengan melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh, ketika Nabi dibawa berdagang ke negeri Syam, di satu tempat beliau berhenti bersama pamannya, lalu ketemu pendeta yang namanya Buhairah, yang kita semua sudah tahu. Beliau itu tahu, Buhairah ini tahu bahwa ini adalah seorang Nabi. Lalu dia mengatakan kepada Abdul Muthalib, bawa pulang anakmu ini. Jangan sampai anakmu ini sampai di Syam. Kenapa? Karena orang-orang Syam dari kalangan orang-orang Yahudi telah nunggu anak ini. Kalau anak ini datang, dia pasti akan dibunuh. Pulang Abdul Muthalib. Halimatus Sa'diyah itu ketika Rasul SAW masih kecil, dibawa oleh Halimatus Sa'diyah berpapasan dengan orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Lalu pendeta-pendeta itu menyetop Rasul SAW, menyetop Halimatus Sa'diyah yang sedang menggendong Rasulullah SAW. Lalu dia tanya kepada Halimatus Sa'diyah, siapa ini? Halimatus Sa'diyah ketakutan, dia mengatakan, dia anakku. Mana bapak anak ini? Bapaknya ada di rumah, kata si Halimatus Sa'diyah. Oh begitu ya. Soalnya ciri-ciri anak ini anak ini tidak punya bapak katanya. Ciri-cirinya kelihatan dari ciri-ciri Rasulullah. Anak ini tidak punya bapak. Maka kalau dia berarti lain, model kayak ragu-ragu, kira-kira ini pendeta Yahudinya masih belum S3 ya, masih S1 ya, jadi kurang paham. Jadi bisa terkecoh. Tapi kalau Buhairah tidak. Buhairah ketika dikatakan oleh Abdul Muthalib, siapa dia ini? Dia anakku. Bukan, kata Buhairah. Dia bukan anakmu. Ciri anak ini dia tidak punya bapak. Maka Abdul Muthalib mengatakan, iya benar, dia anakku. Dia bapaknya ini sudah mati. Tahu Buhairah, karena ciri Rasulullah itu semuanya maktub di dalam kitab-kitab mereka. Nah ini orang-orang ahli. Tapi ketika Rasul diutus kepada mereka, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah. Tapi itu tidak perlu, Allah tidak perlu dengan yang seperti ini, karena Allah sudah cukup. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah menjadi saksi bahwasanya beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang berikut yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Jaziri adalah yang menetapkan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi adalah ayat yang mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwasanya Muhammad itu adalah bukan bapak di antara orang-orang di antara kalian. Muhammad SAW adalah bukan ayah-ayah kalian, walakin tapi dia adalah Rasulullah dan dia adalah penutup para nabi. Ayat ini punya sebab apa? Sebab ayat ini ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab bintu Jahsh? Zainab bintu Jahsh ini istrinya Zaid.
Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa? Dia anak angkatnya Rasulullah SAW. Nah, di zaman itu suatu aib yang besar kalau sampai ada seorang bapak angkat menikahi anak angkat, menikahi bekas istri anak angkatnya. Itu aib yang luar biasa. Makanya ketika turun perintah ayat bahwasanya Rasul harus menikahi Zainab, ini Nabi panggil Zainab, panggil Zaid, karena Zaid dengan Zainab ini sudah mulai tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena Zainab bintu Jahsy ini Al-Qurasyiyah, ningrat, orang ningrat beliau ini. Sedangkan Zaid bin Harithah maula, bekas budak yang dibebaskan. Jadi yang namanya budak kalau kawin lawan orang ningrat ini kira-kira apa? Ada cocok, ya kan? Si orang ningratnya ini kalau makan misalnya pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau. Nah, si orang yang budak ini tadi kalau makan pakai tangan aja, disuruh pakai lading, pakai pisau, pakai garpu, kan bisa. Akhirnya kan cocok. Banyak ketidakcocokan di antara dua orang ini sampai Zaid mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak tahan lagi sudah kawin dengan Zainab ini karena berat bagi saya untuk menikah dengan orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam silsilah keluarganya. Tapi apa kata Nabi? Amsik, tahan saja, jangan diceraikan, kata Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu kalau ini diceraikan oleh Zaid, Allah sudah memerintahkannya untuk menikahi Zainab bintu Jahsy. Dan ini jadi aib pada saat itu. Tapi Allah mengatakan tidak ada aib-aiban. Bahkan kamu boleh malu kepada orang lain, tapi wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak pernah malu untuk mengatakan yang benar. Akhirnya berdua ini bercerai, maka Rasul SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab bintu Jahsy. Dan uniknya pernikahan antara Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy itu kan kayak pernikahan biasa. Kalau kita nikah itu kan ada walinya. Saya nikahkan saudara, gitu. Kalau pernikahan Nabi dengan Zainab ini dia langsung menikah. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Allah yang suruh. Ini jadi istrimu, kamu menikah dengan ini. Selesai gitu. Perintahnya Allah. Ada pakai cerita-cerita yang mahar-maharan, ada pakai cerita apa saya terima nikahnya, ada pakai wali. Tidak ada yang seperti itu. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, Ustaz, boleh lah seperti itu? Ya memang boleh. Yang kita pakai saksi, pakai wali, pakai mahar itu perintahnya siapa? Ya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan kepada kita, sudah kamu kawin dengan ini, ya sudah selesai. Makanya Zainab bintu Jahsy ini adalah istri Nabi. Kalau kumpul bersama istri Nabi, dia paling membanggakan dirinya. Ya kan? Kata beliau, kalian, wahai Aisyah, wahai Hafsah, wahai Juwairiyah, wahai Safiyah, wahai yang lain-lainnya, ya kan? Dikawinkan oleh keluarga kalian. Yang menikahkan kalian dengan Rasulullah itu bapak kalian, wali-wali kalian. Tapi kata Zainab, tapi aku, kata Zainab, dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang begitu. Wah, bangga. Yang menikahkannya langsung Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kalimat kata wa magana Muhammadun disebutkan oleh Allah nama Muhammad secara gamblang. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil dari Alkitab, dari Al-Quran. Adapun dalil dari As-Sunnah banyak juga, kita sebutkan beberapa saja. Adalah ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an nubuwwatihi wa khataman nubuwwat biha wa an wujubi ta'atihi. Ini kabar dari Nabi tentang kenabiannya, tentang nubuwah yang diperoleh oleh Nabi SAW, seperti perkataan beliau SAW, ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah Nabi dan saya tidak berdusta. Saya adalah anak Abdul Muttalib. Ini perkataan dikatakan oleh Nabi ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain pertama kali maju itu kan kaum muslimin kocar kacir diserang oleh Bani Saqif, orang-orang Hunain tadi. Lalu untuk memompa semangat para sahabat itu salah satu perkataan yang dikatakan Nabi ini, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya Nabi yang tidak pernah dusta. Bahwasanya kita akan menang perang ini. Dan saya tidak dusta, kata Rasulullah. Ana ibnu Abdul Muttalib. Saya anaknya Abdul Muttalib. Ini salah satu dalil tentang benarnya kenabian Nabi SAW. Juga dikatakan inna risalata wa nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabi.
bahwasanya sesungguhnya risalah dan nubuwah itu telah terputus, maka tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada risalah setelahku. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan tentang kenabian Nabi SAW. Ini dari sisi kita, dari sisi kaum muslimin, dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Lalu ketika Allah mengatakan bahwasanya ini adalah seorang nabi yang sudah diutus oleh Allah, maka Allah itu kalau ngasih bukti bukan hanya bukti dari kita. Kalau kita ngasih bukti, ini orang kafir misalnya, loh ini ayatnya dalam Al-Quran, saya tidak percaya dalam Al-Quran. Loh ini ayatnya apa? Ini hadisnya dari hadis-hadis Nabi apa? Ada percaya lawan hadis, misalnya kita kayak itu, ya kan? Jangankan orang kafir, orang yang tidak kafir aja ngakunya tidak percaya kepada hadis, ya kan? Hadis itu apa ya? Al-Quran itu apa? Ada hanya enggak? Yang pondok pesantren apa itu? Kejutaan juga kan? Ini perkataan-perkataan orang kurang vitamin, ya? Orang kurang haji. Nah ini mungkin seperti itu, tapi Syekh Abu Bakar Al-Jazari menceritakan atau membawakan dalil yang bukan dari Al-Quran, bukan dari As-Sunnah. Dari mana? Dari Taurat dan Injil. Artinya di dalam Taurat, di dalam Injil, berita tentang Nabi SAW ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ayat yang disebutkan di dalam Taurat, karena kalau kita ini kan sudah tahu, Qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Perkataan Isa ibnu Maryam dalam surat As-Saff, beliau mengatakan akan datang rasul setelahku namanya Muhammad atau namanya Ahmad, kata beliau. Nah, perkataan Isa ibnu Maryam ini ada di dalam Taurat yang mirip dengan perkataan ini tadi, di dalam Injil. Dan juga perkataan Nabi Musa itu ada di dalam perkataan Allah di dalam Taurat yang berkaitan dengan Rasulullah itu ada. Salah satu ayat yang ada di dalam Taurat ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi judulnya Tauratnya ini Taurat yang berbahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Musa, "Saufa uqimu lahum nabiyyan mithluka min baini ikhwanihim." Akan Allah bangkitkan seorang nabi sepertimu wahai Musa. Nanti akan ada seorang nabi sepertimu wahai Musa yang akan aku suruh, akan aku utus dari ikhwanihim, dari saudara-saudara mereka, dari kalangan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat Taurat kan? Kalau bahasa aslinya kan bahasa Ibrani kan? Kadang ngerti bahasa Ibrani ini Taurat yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Saufa uqimu lahum nabiyyan mithlak min baini ikhwanihim wa aj'alu kalami fihi. Lalu aku akan menjadikan perkataanku, kata Allah, firman-firmanku itu akan disampaikan melalui mulutnya. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, tapi semua yang diucapkan yang keluar dari mulutnya adalah wahyu dari Allah. Makanya Allah mengatakan dalam Taurat bahwasanya Dia akan mengatakan perkataanku akan keluar dari mulutnya, kata Allah di dalam Taurat. Wa yukallimuhum bikulli syai'in amuruhu bihi wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bihi bi ismi fa ana akunul muntaqim min dzalik. Maka Allah mengatakan Dia akan berbicara tentang segala sesuatu. Artinya perkara-perkara, semua perkara akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Makanya kata Abu Dzar Al-Ghifari, tidaklah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali semua ilmunya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sama Bapak dengan Taurat. Lalu dikatakan juga, wa man lam yuti' kalamahu alladhi yatakallamu bihi bi ismi. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Taurat kepada Nabi Musa, yang tidak mentaati perkataannya, yang kufur kepadanya, tidak mau mengikuti apa yang diucapkan, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW yang dia bawa atas namaku, fa ana akunul muntaqim min dzalik. Maka urusan pembalasan orang ini akan ada di tangan Allah. Dan kita sudah, siapa yang kafir kepada Rasulullah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti itu, Pak. Ini maktub di dalam Taurat. Artinya Musa telah diberitahu akan datang seperti engkau, yakni Nabi yang dari kelompok mereka atau dari saudara-saudara mereka yang semua sifat-sifatnya dijelaskan. Banyak sekali ayat di dalam Taurat. Makanya kalian jangan kaget kalau orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu
melihat Rasulullah saja dia sudah tahu. Kenapa? Karena lengkap sekali apa yang terdapat di dalam Taurat. Itu dalam Taurat, Pak. Bagaimana dengan yang ada di dalam Injil? Ini banyak ayat-ayat dalam Taurat, tapi ada lagi ayat yang ada di dalam Injil. Kalau tadi dalam Taurat, yang dalam Injil, Isa ibnu Maryam itu pernah mengatakan, "Antaliqu li abi, illam antaliqu lam ya'tikum Parklitus. Parklitus ini bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Isa bin Maryam mengatakan, saya ini akan pergi kepada Bapa. Dan Bapa ini, kalimat Bapa itu kalau kita diterjemahkan hari ini kayak kuitan ya. Padahal kalau bahasa mereka dulu Bapa itu ya Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Isa bin Maryam, saya akan kembali kepada Bapa. Artinya saya ini nanti akan mati, kata Isa bin Maryam. Lalu beliau mengatakan bahwasanya illam antaliqu, kalau saya tidak pergi, saya tidak mati, saya tetap ada di dunia, lam ya'tikum Parklitus. Kalau saya tidak pergi, saya tidak mati, maka Parklitus itu tidak akan datang kepada kalian. Apa Parklitus? Parklitus itu artinya yang terpuji. Apa artinya kalau dalam bahasa Arab yang terpuji, Pak? Muhammad, kalau saya tidak pergi, kalau saya tidak mati, kalau saya tidak digantikan, maka Parklitus tidak akan datang kepada kalian. Ini ada di dalam Injil. Makanya cocok dengan ayat dalam surat As-Saff. Isa ibnu Maryam mengatakan bahwasanya akan datang seorang rasul min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang rasul setelahku namanya Ahmad. Ahmad dan Parklitus dan Muhammad itu semua artinya sama. Tapi orang-orang Nasrani hari ini mengatakan, oh Parklitus itu bukan terpuji, kata mereka. Apa Parklitus itu? Parklitus itu artinya roh yang suci. Ini kata mereka. Padahal bahasa aslinya Parklitus itu artinya yang terpuji. Ini yang terdapat di dalam Injil. Artinya banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang kenubuahan Nabi SAW, bukan hanya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, tapi bahkan ada di dalam Taurat dengan jumlah ayat yang sangat banyak, juga terdapat di dalam Injil dalam jumlah ayat yang sangat banyak. Makanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang paham tentang kitab mereka, mereka pasti tahu kepada Nabi SAW. Makanya sampai Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal mereka itu dengan Rasul SAW sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Nah, kalau sampai kenal dengan anak itu, anak kita ini kayak apa aja modelnya ya Pak? Biar misalnya kalau anak biar ditutupin atau biar dari belakang, tahu ini anak ulunnya ini anak ini, tahu ya. Kenapa? Kenal kita dengan anak kita. Nah ini demikian pula Rasul SAW di kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ini kira-kira yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Mungkin akan dilanjutkan lagi tentang mukjizat Rasul SAW, karena ada 4 mukjizat, dan ini salah satu perkara yang akan membuktikan bahwasanya Rasul itu benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah. Karena tadi dikatakan di awal beliau ini dibekali dengan mukjizat, dan mukjizat berbeda dengan sihir. Nanti kita akan menjelaskan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadikan penambahan pengetahuan bagi kita bahwasanya keimanan kepada Nabi itu tidak cukup dengan cuma kita mengatakan beriman, tidak, tapi harus diiringi dengan ilmu dan pengetahuan yang benar tentang keadaan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'inda Allah subhanahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.